Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita membuka dengan membaca doa secara bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah kalau semuanya sehat dan bisa mengikuti pertemuan pembelajaran pada hari ini. Baik, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah merupakan mukjizat yang terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Jadi Al-Quran ini merupakan satu mukjizat yang sangat besar. Kenapa? Karena adanya mukjizat ini atau Al-Quran ini asli, maksudnya tidak akan berubah ataupun tidak akan kekal oleh zaman, maksudnya tidak akan dirusak oleh zaman. Jadi keaslian dari Al-Quran, adanya isi-isi kandungan dari Al-Quran itu akan tetap hingga hari akhir. Jadi hingga akhir kiamat Al-Quran itu isi kandungannya tetap bisa sesuai dengan perkembangan zaman, di mana tentang hakikat atau keaslian dari kandungan Al-Quran itu sudah dijaga atau tersimpan di Lauhul Mahfuz, di mana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Ada yang tahu sekarang bulan apa? Ada yang tahu? Ya, sekarang sudah masuk pada bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal itu adalah bulan dari kelahirannya Kanjeng Nabi. Kemudian siapa yang tahu pada tanggal berapa Kanjeng Nabi lahir? Ya, Kanjeng Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kemudian di sini akan menjadi hubungan atau keterkaitan. Jadi ini sebagai bentuk bagaimana kita memperingati tentang Maulid Nabi, tentang hari kelahiran Nabi, tentang bulan kelahiran Nabi. Jadi di mana kemudian dengan memperingati Maulid Nabi ini hendaknya bisa menambah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Kanjeng Nabi adalah nabi dari umat Islam yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat agar dapat membantu kita, agar dapat memberi syafaat kepada kita, menolong dari siksa ketika hari akhir, ketika hari pertimbangan, ketika hari yaumul hisab. Jadi hari di mana diperhitungkan segala amal kebaikan kita, semua amal keburukan kita. Jadi di sanalah kita berharap semoga Kanjeng Nabi mau bersedia untuk menolong kita, umat manusia, umatnya, umat Islam. Jadi seperti itu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran, di mana sebagaimana yang Ibu sebutkan tadi, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diterima oleh Kanjeng Nabi. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, isi kandungan, kedudukan, dan juga fungsi dari diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, ada yang tahu apa itu Al-Quran? Ya, Al-Quran menurut bahasa yang berarti adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Melalui perantara malaikat Jibril, di mana di dalamnya berbahasa Arab yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi kalau secara istilah Al-Quran adalah firman Allah atau kalamullah, atau bacaan yang berisi firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang di dalamnya berbahasa Arab
yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian setelah itu, apa sih isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri? Di mana di dalam Al-Quran itu banyak yang mengandung makna yang tersingkap di dalamnya. Jadi mereka yang ingin mengetahui tentang apa isi kandungan Al-Quran, mereka harus benar-benar mampu memahami terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, salah satu isi di dalam kandungan Al-Quran yaitu adalah akidah, di mana di sini adalah akidah itu merupakan suatu kepercayaan atau keyakinan terhadap ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa beliau itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat agama Islam untuk seluruh umat. Jadi di mana isi kandungan Al-Quran yang pertama yaitu tentang akidah, tentang kepercayaan. Seharusnya kita percaya bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah Tuhan semesta alam. Jadi salah satu isi kandungannya itu adalah tentang kepercayaan kita terhadap Allah, dan juga di sana juga berisi tentang harusnya kita percaya atau keyakinan kita terhadap Nabi Muhammad, bahwa beliau adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama kepada seluruh umat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ibadah dan muamalah, di mana ibadah itu sendiri adalah kita menyembah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, di mana beberapa bentuk ibadah itu seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Sedangkan kita juga sebagai manusia, kita bersifat sosial, maksudnya kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain, tanpa membutuhkan atau bekerja sama dengan makhluk yang lain. Kemudian disinilah penting kenapa kita harus menjaga hubungan kita kepada Allah atau hablum minallah, dan juga hubungan kita kepada manusia atau hablum minannas, di mana kemudian hubungan kita kepada manusia itu seperti melakukan jual beli, melakukan silaturahmi, dan lain sebagainya. Dan ini juga dikandung atau juga dijelaskan tentang hal-hal tersebut di dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang akhlak, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan Nabi diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak dari seluruh umat. Jadi salah satu isi kandungan dari Al-Quran adalah berisi tentang akhlak, di mana kan ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya wanita menutup auratnya dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu berisi tentang hukum. Jadi Al-Quran itu juga berisi tentang hukum-hukum, tentang bagaimana ajaran-ajaran Islam yang seharusnya apabila adanya suatu hukum itu tentunya tidak melanggar terhadap hukum yang terdapat dalam isi kandungan Al-Quran, di mana hukum Islam kan sumber-sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran, kemudian Al-Hadis, yang selanjutnya ijma, dan yang terakhir qiyas. Jadi di mana apabila ada penentuan hukum terhadap sesuatu, itu yang pertama yang menjadi patokannya adalah isi, maksudnya penjelasan dari Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya sejarah, di mana Al-Quran itu di dalamnya juga mengandung sejarah. Banyak cerita-cerita masa lalu yang Allah telah firmankan atau Allah telah ajarkan kepada Kanjeng Nabi melalui Al-Quran itu sendiri. Seperti contohnya kita juga mengetahui tentang sejarah-sejarah yang tentang peristiwa yang telah Nabi lalui pada masa perjuangan beliau, yaitu seperti contohnya ketika ada pamannya yang beliau menentang terhadap ajaran agama Islam, contohnya Abu Lahab, yang itu terdapat dalam surat Al-Lahab. Kemudian yang selanjutnya yaitu dasar-dasar ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita juga mau memahami lebih dalam, Al-Quran itu juga mengandung beberapa dasar-dasar ilmu pengetahuan yang apabila diteliti, penemuan-penemuan yang saat ini maksudnya baru ditemukan, itu ternyata sudah terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Namun untuk kita dapat memahami, tentu kita harus memahami secara mendalam tentang ayat-ayat dari Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya yaitu kedudukan. Sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan tadi, Al-Quran memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam. Maksudnya kedudukan yang penting
Salah satunya yaitu sebagai sumber pokok ajaran-ajaran Islam yang pertama dan utama. Jadi kita sebagai umat Islam seharusnya atau memang kita harus berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran yang terkandung atau yang sudah diajarkan di dalam Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an itu sendiri adalah kalamullah atau firman Allah. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang fungsi dari Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu sedikitnya memiliki 3 fungsi. Jadi banyak sekali fungsi dari Al-Qur'an. Antara lain yaitu di sini Ibu menjelaskan 3. Yang pertama yaitu petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Qur'an itu memiliki petunjuk bagi mereka yang membutuhkan. Jadi apabila seseorang memiliki masalah, kembalilah kepada Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Maka apabila Allah telah meridhoinya, dia akan memperoleh pelajaran dari Al-Qur'an atau dari ayat-ayat yang dia baca. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber pokok ajaran Islam. Jadi sumber pokok ajaran Islam itu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa kemudian ajaran-ajaran agama Islam itu semuanya harus berpatok kepada Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an adalah sumber utama dan paling pertama. Kemudian yang selanjutnya yaitu peringatan dan pelajaran bagi manusia, di mana yang dimaksudkan di sini salah satu fungsi diturunkannya Al-Qur'an adalah peringatan bagi mereka orang-orang yang mungkar. Jadi di sana kan di Al-Qur'an sudah disebutkan tentang peringatan-peringatan, seharusnya manusia itu tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini, dan tidak boleh seperti ini. Kemudian juga pelajaran bagi manusia ini maksudnya seperti apa? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa banyak kisah-kisah dari orang-orang yang menentang ajaran agama Islam seperti Fir'aun. Dan Fir'aun itu kan sudah ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian di sini sudah menjadi pelajaran bahwa sesungguhnya kita tidak boleh menentang agama Islam. Seharusnya kita harus mampu memahami ajaran agama Islam, bukan malah menentangnya seperti Fir'aun, di mana kemudian di dalam Al-Qur'an Allah juga telah menceritakan tentang azab yang diterima oleh Fir'aun sebab dia ingkar terhadap terhadap agama Islam yang telah diajarkan atau yang telah diberikan oleh nabinya, sehingga kemudian Fir'aun itu mendapat azab yang sangat pedih. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu turun pertama kali pada tanggal 17 Ramadan, yaitu turunnya di Gua Hira ketika Nabi Muhammad sedang berkhalwat. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga, Al-Qur'an itu terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Pada awal mulanya Al-Qur'an itu tidak dibukukan, jadi maksudnya tidak dalam bentuk yang seperti kita ketahui saat ini. Saat ini kan Al-Qur'an sudah berbentuk buku. Namun pada waktu itu Al-Qur'an itu kan masih ada Kanjeng Nabi. Jadi Al-Qur'an Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Kanjeng Nabi berupa Al-Qur'an. Kemudian Kanjeng Nabi menghafal, dan tentu Kanjeng Nabi kemudian juga memahami tentang isi Al-Qur'an. Kemudian setelah itu juga banyak para sahabat yang mereka menghafalkan Al-Qur'an. Apabila ada problematika, mereka tentu akan langsung bertanya kepada Kanjeng Nabi. Ayat-ayat itu ditulis pada bebatuan, kemudian pada pelepah kurma. Namun kemudian setelah Kanjeng Nabi wafat, maka mulailah ada gagasan untuk membukukan, karena pada saat itu terjadi perang yang di sana menghabiskan banyak ahli Al-Qur'an, sehingga kemudian beberapa kejadian, beberapa keadaan pada zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian akhirnya dibukukanlah Al-Qur'an yang kemudian dalam bentuk seperti yang kita ketahui saat ini. Jadi seperti itu ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa Al-Qur'an itu merupakan kitabullah, kitab suci, kitab yang menjadi sumber rujukan atau pedoman hidup yang seharusnya kita sebagai umat muslim menjadikan Al-Qur'an adalah pegangan teguh dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Baik itu bagaimana tentang cara kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik kepada sesama manusia. Jadi seperti itu tentang pembelajaran hari ini terkait Al-Qur'an sebagai mukjizat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Mungkin ada yang ditanyakan?
Tidak ada. Sudah paham semua ya? Baiklah, kalau semuanya paham, Ibu kira cukup sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Pada kali ini jangan lupa ya, kalian kerjakan Google Form, nanti Ibu akan share linknya. Kalian kerjakan dengan baik. Jangan lupa kalian memahami lagi tentang apa itu Al-Quran, bagaimana isi kandungan Al-Quran dan juga fungsi-fungsi Al-Quran. Jangan lupa kalian juga, seharusnya dalam bulan ini adalah bulan kelahiran Kanjeng Nabi. Seharusnya kita juga mampu meresapi apa sebenarnya makna dari peringatan Maulid Nabi. Salah satunya yaitu untuk menambah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Baik, kalau seperti itu, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekali lagi jangan lupa kerjakan tugas kalian. Jangan lupa belajar untuk pertemuan yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini dan juga untuk pertemuan minggu depan. Karena semuanya sudah paham, Ibu anggap cukup. Marilah kita menutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Ibu cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.